kebijakan Trump berpotensi untuk meningkatkan tarif impor dari China 60%, negara-negara lain 20%. Nah, apa dampaknya bagi Indonesia, bagi eksportir Indonesia yang mengekspor ke Amerika Serikat, Pak? Apakah memang beban usahanya ini akan semakin meningkat tentunya, dan seperti apa potensi untuk mungkin menyasar pasar-pasar lainnya? Ya, ini kan kondisi saat ini kan bukan sesuatu yang mudah ya mencari paksa pasar baru. Ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Geopolitik ketidakpastian masih memanas dalam hal ini. Kita mau cari pangsa pasar di Timur Tengah masih bergejolak. Pasar Eropa juga seperti itu, ya. Jadi memang kalau saya sih melihat memang bagaimana kita mampu memperkuat potensi dalam negeri, kekuatan kita, sambil kita nunggu ekonomi global baik, ya, membaik dalam hal ini. Ya mungkin pasar Afrika mungkin bisa salah satu alternatif ya, tapi ya ini juga masih terbatas. Jadi tapi potensi dalam negeri kita, ini kalau kita bisa berdayakan dengan baik, saya rasa juga potensi kita masih kuat. Pertama misalnya bagaimana meneruskan program hilirisasi, ya kan? Sumber daya alam kita ini kan luar biasa. Tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya, sumber daya alam kita ini banyak industri di luar sana yang memiliki ketergantungan kepada kita. Kalau hilirisasi ini kita lakukan dengan konsekuen, ini juga sangat-sangat mampu memperkuat ekonomi kita. Ini kan baru kita nikel, belum bauksit lagi, belum biji besi, ya kan, belum lagi yang lain-lain, masih banyak lagi, apalagi sektor kehutanan, perikanan, kelautan kita masih banyak lagi yang lain-lain. Ini kekuatan kita. Ya, kemudian yang lain apalagi misalnya hampir 1.200 triliun belanja pemerintah, pusat, daerah, BUMN. Itu kalau bisa membeli produk dalam negeri, itu juga menjadi satu kekuatan kita menurut hemat saya dalam hal ini. Kemudian juga tahu sendiri kan bahwa walaupun kabinet ini gemuk, ya kan, tetapi saya lihat Pak Prabowo punya target-target tersendiri dengan ada 3 kementerian yang baru yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi kita. Ya, yang sudah dipisahkan. Yang pertama kita lihat adanya Kementerian Koperasi. Itu tersendiri. Ya kita tahu koperasi kita ini kan sebenarnya dulu zamannya dulu sama kuat. Waktu Pak Harto itu kan koperasi itu menjadi soko guru ekonomi kita. Dulu namanya KUD, Koperasi Unit Desa. Ini merupakan penggerak ekonomi di desa yang mensuplai berbagai kebutuhan masyarakat petani di desa. Ini kalau dihidupkan kembali, saya sangat yakin ini juga akan mampu mendongkrak ekonomi kita. Nah itu udah dipisahkan dari Kementerian Koperasi UKM. Itu tersendiri loh, berarti pasti ada target di sini. Kemudian yang kedua, UKM, 60 juta UKM kita. Ini luar biasa potensinya. Kalau ini mampu digali dengan baik dan mampu naik kelas dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, syukur-syukur jadi besar. Ini juga luar biasa. UKM ini selama ini itu sudah dijadikan menjadi salah satu pondasi kekuatan ekonomi nasional. Ini juga potensi. Satu Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini juga potensi luar biasa kalau digali. Ini satu kementerian loh. Jadi artinya menurut hemat saya Pak Prabowo ini punya visi yang besar. Kalau 3 kementerian ini bisa tergarap dengan baik, saya yakin angka 8% itu bukan sesuatu angan-angan. Jadi sektor korporasi, UMKM, dan ekonomi kreatif ini bisa menopang dan koperasi menopang pertumbuhan ekonomi 8% di tengah tantangan kebijakan Trump saat ini. Betul, ini kekuatan bangsa kita. Ini kekuatan kita mampu kita kendalikan dengan baik. Kenapa enggak gitu loh? Dan ditambah lagi hilirisasi. Gitu. Jadi artinya dengan perang dagang di depan mata kita, tapi kita punya kekuatan yang luar biasa ini kita kalau dengan baik, sesuatu yang bisa tercapai. Tapi di satu